Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Halo, selamat siang sahabat Teknika. Oke, selamat siang sahabat Teknika. Kembali lagi di kawasan SMK Negeri 3 Singaraja di Radio Komunitas Pendidikan Radio Suara Teknika. Baik, dalam kesempatan hari ini bersama saya Wayan Rentanu menjadi host kali ini dalam acara program Bincang-Bincang Kabar Alumni. Ya, seperti itu. Tamu kita hari ini mungkin tidak asing bagi sahabat Teknika semua yang mungkin sering main-main di sekolah kita, terutama di jurusan Teknik Elektronika. Jadi perkenalkan Bapak Dharma Sanjaya. Oke, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak Gimana Wayan. nih kabarnya hari ini? Kabar saya baik. Oke, santai aja Pak. Hari ini diundang pertama kali atau sudah? Ya, pertama kali di sini. Pertama kali. Oke, baik. Tiang persilahkan perkenalan dulu siapa asalnya, seperti itu, di mana tinggal, seperti itu. Silakan Pak Dharma. Oke, terima kasih. Nama saya Putu Dharma Sanjaya, asli dari Desa Banyategal ya. Tetapi sekarang tinggalnya di Desa Anturan. Nah, dulu saya juga alumni dari SMK Negeri 3 Singaraja, jurusan TAP. Mungkin kalau ada adik-adik di kelas ini tahu usaha saya, CP Sanjaya Teknik, bisa mampir di bengkel saya di Anturan. Terima kasih. Oke, alumni ya, alumni. Jadi alumninya, kalau saya tuh alumni juga tahun 2007 lulusnya ya. Kalau Pak Dharma? Saya tahun lulusnya itu 2006. 2006, oh kakak kelas saya berarti. Oke. Iya, iya. Masih ingat guru-gurunya? Masih ingat dong. Siapa yang paling baik? Yang paling berkesan itu ya Pak Adi ya. Oh, Pak Karena Adi. sering dia yang bimbing saya dulu. Pelajaran yang paling susah? Yang paling susah itu sih fisika. Oh Kalau iya, di iya. kalau di pelajaran luar bengkel ya. Kalau bengkel itu apa namanya dia digital. Oke, Ya, teknik digital. teknik Kalau teknik digital. digital dulu saya diajarin sama Bu Sri almarhumah ya, Bu Sri ya. Kalau Pak Dharma siapa kemarin? Ya sama dengan Sama Bu ya? Sri. Oke, sih, baik, baik, baik. Nah, sekarang kan ada sedikit apa ya, perubahan-perubahan gitu ya di sekolah kita, ada perubahan-perubahan. Dulu kan Pak Dharma kan jurusannya kan beda ya, elektronika komunikasi ya.
Kalau sekarang ada elektronika audio video. Nah, menurut Pak Darmo nih, sebenarnya ada korelasi nggak dengan bidangnya sekarang Pak Darmus di usahanya gitu? Ya, kalau dulu memang elektronika komunikasi itu saya diajarkan tentang parabola, ya, parabola setting itu dan perbaikan TV. Tetapi kalau sekarang memang agak menyimpang ya jauh. Tapi namanya STM itu teknik ya mirip-mirip sedikit ada elektronikanya juga. Sekarang saya usahanya di dunia pendingin. Baik. Nah, mumpung bicara tentang usaha nih, boleh diceritakan dong perjalanan karirnya. Kan tadi STM tahun 2006 ya. Habis itu ngapain? Apa nganggur dulu atau nikah dulu gitu atau gimana gitu sampai nanti menemukan usaha yang sekarang digeluti. Oke, oke. Dulu kan saya angkatan 2003. Nah, selama 2003 saya diajarkan elektronika bagian parabola TV. Kemudian tamatnya di tahun 2006. Nah, saat tamat itu saya tidak langsung kerja. Saya kuliah dulu. Ya, kebetulan waktu mau tamat itu saya dapat undangan dari Undiksa. Langsung diterima. Jadi kuliah dulu ke D3. Waktu itu zaman D3. D3 jurusannya? Jurusan elektro juga. Elektro ya? Ya, Oke, D3 teknik elektro. Lalu setelah itu tamat dari D3 baru saya kerja 1 tahun di Denpasar. Oh, dapat gini dulu berarti ya, dapat dari D3 lulus, nggak langsung kuliah lagi ya? Enggak, Enggak, langsung. berarti experience dulu di luar gitu ya? Ya, Bekerja. Kerja di mana ya boleh tahu? kerjanya di Bali Teknik, CP Bali Teknik. Oh. Ini juga Oh, yang alumni. Sidikarya ya? Ya, alumni Oh, juga. alumni juga. Oke, good, good, good. Dulu saya sempat juga kerja di sana gitu, tapi ya gitu karena ketat sekali, disiplin sekali, ya mundur dulu lah gitu. Berarti pernah kerja dulu selama berapa? Selama setahun. Setahun. Oke. Bisa dilanjut habis kerja? Oke, habis kerja itu 1 tahun, kemudian ada berita lagi, dengar ada S1 di Uniksa Elektro juga. Berarti angkatan pertama berarti. Iya, angkatan Oh. pertama. Karena sebenarnya kalau ingin jadi guru tuh sebenarnya orang tua ya, pinginnya Oh, PNS. berarti dulunya pingin jadi ya like me ya seperti saya gitu ya. Iya. Jadi guru karena SPD juga kan ya di Undiksa ya. Iya, benar. Itu kan dari ada sepupu saya ya yang jadi dosen itu. Nah, dia ingin ada di keluarga saya itu ada PNS. Karena kakak saya tidak ada yang jadi guru Oke, atau PNS. Oke. Akhirnya saya pulang lagi ke Singaraja, dari Denpasar Singaraja cari S1. Oh, Balik kredit. Siap. Ya, selama 2 tahun. Jadi S1 bidang pendidikan juga ya, elektronika juga berarti ya. Iya, Elektronika ya? elektronika. Di- Tapi S1-nya pendidikan. Pendidikan ya. Ya, pendidikan jadi ada mata kuliah tentang jadi guru gitu. Ya, pedagogisnya. Iya. Oke, selanjutnya? Selanjutnya baru saya buka usaha. Habis jadi S1 itu buka usaha. Tetapi dengar lagi, ada lagi S2 itu. Karena dari sepupu juga pengen jadi dosen, meningkat lagi gitu. Oh, seperti itu. Jadi gini, jadi perjalanannya ketika mau S1 itu memang ujung-ujungnya yuk nanti jadi guru nih gitu seperti pamannya gitu ya. Nggak ada bukaan ya berarti ya, nggak ada lowongan ya pas waktu itu ya. Ya, waktu itu kan belum. Belum ya? Belum. Jadi estafet, habis itu ada bukaan di S2, langsung Ya. terjun. Ya. Tapi pada saat S2 tuh ada bukaan di STM itu. Jadi guru. Oh, tahun berapa ya itu? Tak kirain itu 2015 atau 2014. Oh iya benar, 2015 saya juga nggak daftar karena telat. Ya, saya mendaftar S2 ada bukaan ini baru berapa bulan saya itu kuliah S2 ada bukaan. Nah, akhirnya saya ikut juga CPNS tetapi adik kelasnya yang terima Pak Dewo Wirawan. Sekarang kan jurusan listrik. Siap, ya. Nah, itu ya, pakai benar, ranking benar, ya. Mungkin bukan jodoh saya. Iya, Jadi saya berpikir lanjut aja S2 dulu gitu. Oke, setelah S2 itu, nah ini kan karir di bidang pendidikan ya. Nah, di dalam perjalanan pendidikan itu kan ada benih-benih. Kayaknya benihnya ada 2, benih dari ini, oh jadi pegawai nih PNS. Nah, ini benih dalam diri itu, saya usaha aja deh gitu. Sejak kapan tuh mulai ada benih-benih itu tumbuh? Ya.
kalau usaha itu sudah saya terapkan semenjak waktu magang di STM. Nah, dulunya magangnya di Suaterang, Panji. Ya. Alumni juga itu, bapaknya itu bosnya. Jadi saya lihat ya, oh ternyata jadi pengusaha enak. Jadi punya karyawan. Nah, bisa belanja gini-gini. Nah, pokoknya lebih besar uangnya dari PNS. Nah, tetapi waktu itu saya kan pengalaman kurang jadi STM waktu masih murid. Nah, akhirnya di D3 saya sambil jalan kuliah sambil kerja. Untung dosennya juga mantan pengusaha juga dulu. Jadi saya diajarkan. Jadi Oke, saya berarti dua sambil ilmu. kuliah sudah cuan dong ya. Iya, dapat sedikit-sedikit. Ya, Ya, bagus bukan ya. kecil-kecilan Iya. lah. Itu kan mendidik mental ya dari kecil, dari awal gitu ya. Enggak Ya. langsung jadi pengusaha tuh ya kayak ketek cabe gitu, tek langsung jadi kan enggak ya. Enggak. Oke, jadi memang dari STM sudah berniat seperti itu karena ada salah satu contoh ya, UD Suarterang, habis itu D3 sendiri berarti pas D3. Apa masih di Suarterang? Atau itu kan magangnya waktu STM, tamat STM lah kuliah. Nah, jadi saya pengalaman waktu magang tuh saya pakai Oh, waktu seperti di itu. STM tuh. Oh, ternyata jadi pengusaha enak itu. Makanya saya habis dari STM tuh buka usaha kecil-kecilan sambil kuliah. Ya, bermodalkan dengan kota alat itu aja. Oh, berarti sudah mandiri ya, nggak nebeng lagi ya. Iya. Udah ya mandiri pakai kayak freelance gitu Ya ya. freelance. Nah, tapi tetap kan orang tua masih bantu. Berarti bisa dong perbaiki TV kemarin ya. Paling gini namanya kita joinan ya. Kalau pakai apa namanya perbaiki siaran TV itu baru Ya, parabola ya. parabola itu. Dulunya saya memang gitu aja kerjanya. Baik, jadi memang perjalanan karir dan perjalanan hidup itu kan seirama. Nah sekarang bisa sesukses ini, ya, mungkin bisa diceritakan tentang kapan sih titik balik bahwa saya tuh fokus di usahanya ini. Mungkin bisa diceritakan gitu buat sahabat teknika. Nanti mungkin kan memang tadi yang tanya juga beberapa ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau jadi ke kapal, ada yang mau jadi kuliah, memang macam-macam. Nah di sini mungkin ada sedikit di mana sih titik batu loncatan tesnya kan yang lihat usahanya sudah jadi CV sekarang kan seperti Ya itu. benar-benar. Oke. Semua usaha itu pasti ada titik ya puncaknya dan titik rendahnya ya. Kalau dulu saya berpikirnya begini, saya jalani aja dulu. Nah, apa yang ilmu saya punya saya pakai itu. Jadi saya tidak berpikir untung rugi dulu. Nah, jadi kalau mikir untung rugi ya pasti usahanya tidak jalan dong. Nah, makanya saya jalani seperti biasa. Biasa kan kalau freelance itu perbaiki antar ke rumah ya. Nah, datang ke rumah perbaiki. Dari itu dah kita jadi pengalaman. Oh, ternyata buka usaha itu kalau kita diberi kepercayaan kita selesaikan. Nah, disuruh servis kita selesaikan. Jangan nunggu-nunggu ya. Seperti itu. Kalau titik rendahnya saya waktu itu istilahnya ada konsumen yang nakal ya istilahnya. Saya perbaiki, saya tidak dikasih uang itu. Kadang-kadang dia nawar. Jadi jasa saya tuh tidak dihargai. Jadi saya tidak akan putus asa. Nah waktu itu saya sendiri waktu kuliah terus nambah saya pegawai satu. Nah di saat punya pegawai itu dah saya diberi tantangan. Nah gimana di saat waktu itu saya dapat tidak bisa ngaji dia. Karena ya namanya baru buka usaha belum dapat kepercayaan. Iya, Ya. itu kan S1 berarti kuliahnya D3 ya. D3-nya, waktu Berarti D3. sudah punya satu karyawan berarti. Sudah punya satu luar karyawan. biasa ya. Oke. Nah, jadi saya kuliah sambil kerja. Nah, Iya, nah, iya. jadi saya dari teman-teman, perbaikan dari teman-teman, dia percaya, oke, kita selesaikan. Jadi saya rekrut satu pegawai untuk bantu saya. Nah, pada saat mau tamat D3 itu, baru saya buka usaha di Jalan Sudirman. Kontrak itu waktu itu. Ya. Jadi Pertama kali ya? Iya, pertama Pertama kali. Namanya UD Sanjaya Teknik. Masih UD ya. UD Ya. itu usaha dagang ya. Usaha dagang. Nah, biar sahabat teknika juga tahu nih usaha apa sih gitu kan. Dari tadi kita ngomong usaha. Nah, fokusnya apa nih, Pak? Ya. Darmo?
Karena di kuliah itu saya dikasih ilmu pendingin. Nah, karena waktu saya STM, saya dengar berita sih ada ini ramalan kalau TAP itu nanti akan bergeser. Jadi semuanya digital pakai HP. Jadi kalau saya berkutip di parabola akan ketinggalan zaman itu. Artinya teknologinya sudah tidak akan dipakai lagi. Iya, kan itu berpikirnya pas kuliah D3 ya. Iya, ya baru masuk D3 Baru itu. masuk D3 berarti sekitar tahun berapa itu? Itu 2006. 2006 ya. Ya. Jadi benar prediksinya sekarang udah TV digital parabola. Semua digital, Hangus HP semua HP ya. semua. Karena itu juga dari guru-guru di STM juga sudah tahu bahwa ini loh teknologi akan maju ini pasti ke HP, digital, internet. Ya. Oke. Jadi Ya, itulah salah satu sahabat teknika ya. Seorang pengusaha tuh harus visioner. Nah, ini visioner 2006 udah mengenang ya, udah berpikiran 10 tahun ke depan ya, sampai 10 tahun ke depan. Nah, sampai di UD tadi kan, namanya UD Sanjaya ya. ya udah Sanjaya UD Teknik. Sanjaya. Nah, sekarang gimana sih tiba-tiba menjadi lebih besar lagi, jadi CV, mungkin bisa diceritakan mungkin. Ya, awalnya ya itu dah cari link teman. Ya, saya kan dapat kerja di Denpasar tuh 1 tahun. Habis kuliah D3 kerja di Denpasar, di sanalah saya cari link. Istilahnya relasi-relasi yang akan kita bawa ke Singaraja. Jadi pengalaman bos saya di Denpasar kan itu juga alumni. Nah, dia tahu saya kerja itu untuk jadi pengusaha. Dia sudah tahu saya itu. Makanya saya sering diajak kayak seminar itu. Istilahnya dia ingin mendidik saya. Oke, sudah. Nah, Dia udah ngerti lah, paham lah. Saya juga begitu dulu gitu ya. Iya, karena dia tahu orang Singaraja tuh kalau diajak diskusi itu enak. Cepat dia berpikir maju. Jadi saya bangga, ternyata orang di usaha-usaha Denpasar itu orang Buleleng semua yang sudah sukses. Saya jadi motivasi. Oh, dia sukses, kenapa saya tidak sukses? Iya, benar. Tapi kan ada jenjangnya. Kita dari bawah dulu. Jangan langsung jadi bos, kan tidak mungkin. Oke, dari sana nanti terciptalah CV Sanjaya apa namanya? CV Sanjaya Teknik. SMB Cahaya Teknik ya. Ya, itu belum dari UD Sanjaya Teknik itu saya dimotivasi dari orang tua juga. Kan awalnya saya ngontrak Sudirman. Terus pindah lagi ke Sangket. Sangket. Ya. Yang sekarang bukan ya? Belum ya? Oh, belum. Saya 3 kali pindah ruko. Oh, ini yang kedua berarti. Ya, di Sangket, terus saya buka PS. Karena pendingin itu kan saya orang baru. Jadi iya. ya namanya buka usaha itu memang ya pertama tuh memang susah. Belum dikasih kepercayaan oleh customer kita. Ya, benar. Jadi ini orang baru pasti asal-asalan lah itu. Kayak kita tuh anak SMA itu, anak STM itu. Kayak kalau dia perbaiki nanti dirusakin ya. Seperti itu image-nya ya. Nah, karena saya sudah pengalaman banyak, saya pakai ruko supaya saya tahu gini loh rasanya punya usaha yang benar, ada usaha toko. Jadi saya sambil berdagang, sambil servis. Jadi macam-macam di sana ya, nggak harus fokus. Jadi apapun yang potensial ya udah kita misalnya PS kemarin ya, ya PS aja dulu, tapi sambil ini gitu. Jadi nggak satu bidang dulu berarti ya. Benar. Karena PS itu kan juga TAV, saya perbaiki setik itu, joystick. Ya dulu memang belum ada internet se-booming sekarang, gamingnya pasti pakai warnet kan, game itu. Nah, zaman dulu kan masih keren ya, PlayStation itu ya, PlayStation itu masih keren. Saya juga penggemar itu, apalagi kenapa nggak dibuka itu. Nah, setelah dari UD itu kontrak 3 kali sampai di Pemaron, baru saya buka bengkel tetap. Nah, bengkel tetapnya ya di Pemaron juga, tapi tokonya masih kontrak. Bengkelnya yang tetap. Tetapi waktu itu saya sudah S1. Oke, perjalanannya gitu ya. Jadi di yang bengkel sekarang ini dulu ngontrak ya? Bengkel yang sekarang ini yang terakhir. Yang terakhir ya? Ya, bengkel tetap terakhir, tapi yang dulunya Pemaron bengkel tetapnya. Pemaron ya. Berarti 4 kali dong pindah. Ya, rukonya 3 kali, bengkelnya 2 kali. Bengkelnya 2 kali. Oke.
Ya hebat juga ya, pindah-pindah untuk menyesuaikan Ya. gininya ya, kosalinya. Ya namanya gini ya, kalau usaha kalau tidak kita berkorban ya, Iya, 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 hanya iya, iya. diam di rumah tidak akan maju. Iya, siap, siap, siap. Jadi saya curahkan waktu kuliah saya di pengusaha itu. Mulai fokus. Fokus ya. Jadi saya tidak hanya kumpul sama teman, Ya, tapi saya juga bekerja. merelakan masa mudanya untuk fokus ya, Ya. apa namanya di apa yang dibidangi. Ini kan harus ada hobi juga kan, keinginan niat yang besar juga Ya kan gitu. benar-benar. Karena TAP itu begini, TAP itu kan elektronika, jadi masih berkaitan. Apa yang kita pakai, ilmu kita dapat di STM tuh jangan sampai jauh. Nanti kalau TAP kita buka apa bengkel mobil itu, Iya, bengkel iya, motor iya. Masih ya, ada tidak korelasi masuk, ya. Jadi saya sih sudah STM sudah ada jiwa ngotak-atik alat itu ya, Iya. dari PS dari. Jadi ya kalau saya pernah joinan juga, berpartner juga, kerjasama juga di bidang-bidang, karena menerima anak magang TE ya, sama listrik juga di sana banyak ya, Ya benar. magang listrik di sana. Nah boleh tahu nih kira-kira eh CV ini udah berapa tahun ya? Udah Kalau CP ini baru 2021 kayaknya. berarti sudah hampir 3 Ya, tahunan. setelah COVID mau reda itu saya buka CP. Hmm. Nah, Kira-kira susah nggak buka CV? kalau buka CP itu tidak terlalu susah, ya cuma ya namanya CP kan artinya pendapatan kita sudah meningkat dong. Jadi jangan kita buka CP baru buka usaha udah CP. Jadi baru penghasilan sedikit sudah gede izinnya itu. Oh, Jadi iya, iya. kita yang susah. Jadi kita harus ikuti jenjangnya. Jadi dari UD, setelah itu baru CP. Jadi pengalaman kita yang sudah bertahun-tahun itu ya, itu yang akan memotivasi dan akan tidak akan putus asa. Istilahnya kita akan banting. Apa namanya, tahan banting. Tahan banting ya. Walaupun nanti ada ujian yang berat, kita masih bisa melalui. Oke. Boleh tahu kalau boleh tahu ya, apa sekarang karyawannya berapa? Karyawan saya ada 4. Ya. Ada 4 ya sekarang ya. Udah karyawan tetap di sana ya? Karyawan tetapnya 3. 3 ya. Satunya freelance. Freelance. Ya, dia masih belajar. Selain mereparasi di belakangnya, kan di depannya ada toko juga ya? Ya, itu dah kalau toko sebenarnya saya ada dulu. Semenjak saya D3 saya ingin punya toko. Nah, tetapi ya namanya saya tuh kan basic tidak berdagang tidak ada karena bapak tuh PNS. Tidak punya ada basic pengusaha tidak ada. Nah, jadi saya belajar berdagang seperti ini dari teman ke teman. Jadi cuma ngontrak toko aja biar tahu gimana sih rasanya. Target itu ada ya. Kalau kita nyewa ruko pasti ada target. Iya, karena kita kan nyewa kan, ruko Ya. setiap bulanan tuh ada targetnya, apa namanya, dimintain kan Ya, seperti itu. benar. Oke. Jadi kalau adik-adik jangan kita langsung ya istilahnya buka usaha tuh langsung besar. Jangan, kalau bisa dari kecil dulu biar kita punya pengalaman. Akhirnya kalau kita giat 1-2 tahun pasti akan meningkat. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ceritanya udah banyak sekali ya. Jadi dari awal sampai akhir, boleh spill dong? Udah 4 digit apa 3 digit apa 2 digit omsetnya? Offsetnya. Ya kalau boleh, kalau enggak ya Iya, nggak apa-apa. ya. Ya namanya saya punya pegawai 4. Jadi Ya kan harus ya, kan? tahu kan? Kalau kita kalikan UMR itu 4 orang ya pastinya puluhan. Iya, iya, iya. Tapi itu kan tidak jadi kalau kita bayangkan ya. Kalau kita harus target seperti ini bisa saja tidak tercapai. Iya, benar. Jadi kita jangan dulu itu kan omsetnya, kita berusaha dulu sebanyak-banyaknya, berapa punya pekerjaan, berapa punya relasi, harus kita target itu aja dulu. Nanti sesuai ya namanya kehendak Tuhan ya. Kalau kita gaji pegawai, istilah dia juga punya apa namanya Keluarga, sejenis ya, karma dari mendoakan, dia ya. mendoakan kita jadi Biar rezekinya lancar. Oke. Jadi dalam sekali ya. Jadi kalau menjadi seorang owner gitu ya, founder, jadi memang segala macam ilmu itu memang harus punya kan, seperti itu ya. Jadi tahan banting, karakter yang kuat dan lain sebagainya gitu. Nah, kira-kira
kesimpulannya bangga nggak jadi anak SMK 3 Singaraja alumni gitu? Ya, saya bangga soalnya gini, ada teman saya yang buka usaha juga, dia anak SMA. Hmm. Karena bidangnya dia bukan teknik, jadi dia hanya segitu-segitu saja. Jadi dia loncat-loncat ya, buka Ya. usaha ini dulu, setelah ini usaha ini. Karena dia basicnya bukan orang teknik. Nah, dia basicnya SMA, jadi apa yang rame dia ikuti, Iya, benar, apa benar. yang rame dia ikuti. Jadi usahanya monoton, segitu-segitu saja. Jadi makanya saya juga berpesan sih, kalau kita ingin jadi pengusaha, kita harus banyak punya teman. Jangan punya teman lingkungan itu aja itu. Asal temannya yang sering kita ajak itu aja. Iya, Ya. benar sekali. Jadi kalau usaha bisnis kan kita hubungannya kan relasi ya, makin banyak relasi, kesempatan juga makin banyak kan, seperti itu. Seperti kemarin Pak Darmo saya lihat jalan-jalan nih mencari relasi ke luar negeri nih kayaknya kemarin tuh. Ya. Namanya bisnis ya. Iya. Yang meraja itu memang orang Cina. Oh gitu ya. Iya. Kalau kita lihat di Singaraja, toko-tokonya itu pasti orang-orang keturunan Tionghoa ya. Iya, benar, Jadi benar, benar. kita belajar dari dia. Jangan kita menjauhi orang Tionghoa, orang Cina itu. Emang dia pinter berdagang. Ya, dia belajar sama dia, pengalaman dia. Orang dia suka dengan anak-anak yang SMK ya, anak-anak berprestasi. Anak-anaknya suka jadi ingin jadi pengusaha. Pasti dia akan diskusi pada kita. Dan juga ada sejenis apa namanya komunitas ya. Di Singaraja itu ada komunitas HIPMI, WMS. Oh iya, ada HIPMI ya. Ya, Siapa namanya yang HIPMI kan di sini ada alumni Belo itu ikut HIPMI juga ya? ya Bayu itu Ikut ya? ya, yang jual apa namanya yang di tempat warung bule itu ketuanya. Iya. Nah kalau di sana komunitas tuh berbagai macam teknik ya, misalnya berbagai macam jurusan. Iya, kan itu global ya. Yang penting kan unitnya berwirausaha Ya. kan gitu ya. Ya kita orang teknik, tapi juga punya skill yang lain. Yang lain. Cara ngomong, Hmm. cara diskusi, cara punya teman yang di luar teknik itu kan. Ya dari pengalaman dia juga kita ambil. Jangan oke. mentok kita berteman orang teknik saja. Bertemanlah dengan yang bidang kuliner, bidang jual rumah itu. Karena semua itu dia punya jiwa pengusaha. Jadi di sana di wadah itu ya saling sharing ya. Itu sharing itu malah penting di sana ya. Saling Ya. sharing, kita saling menguatkan, saling memotivasi apapun. Biasanya kan saling bantu juga kan di sana Ya, ya. benar, Saling bantu benar. juga. Oke, sahabat Teknika gitu. Jadi lulusan dari SMK 3 selain bisa kuliah kan ada BMW itu ya, jadi bisa melanjutkan, habis itu salah satunya bisa menjadi wirausaha ataupun bekerja. Jadi memang ini salah satu contohnya seperti itu sahabat Teknika. Jadi jangan ragu seperti itu mendidik atau belajar di SMK ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ada penanaman pesan-pesan tadi, mungkin bisa diulang lagi keyword pesan-pesannya untuk sahabat Teknika seperti itu. Yang mungkin kata kuncinya yang harus dipegang teguh. Kalau misalnya kalau Pak Dharma kan jadi pengusaha nih, pegang teguh ini gitu. Oke, kalau saya prinsipnya kita harus tetap belajar ya. Jangan kalau kita apa namanya sudah pinter tidak belajar. Sehingga terus saja belajar. Belajar itu bukan berarti belajar di buku. Ya, belajar dengan orang lain, orang yang sudah sukses, dari orang-orang guru kita, dosen atau siapa yang bisa mengajari kita. Nah, itu yang bikin kita menjadi lebih kuat dan lebih berkembang. Istilahnya kalau kita hanya diam di rumah, tidak berdiskusi, tidak ngobrol sama orang yang sudah sukses, maka kita tidak akan sukses. Karena seperti itu auranya, kalau kita bergaul dengan orang yang pinter, maka kita akan pinter. Kalau kita bergaul dengan orang sukses, maka kita juga akan tular sukses. Seperti itu. Oke, benar sekali ya kalau katanya Pak TDW, Pak Tung Desem Waringin. Iya. Kalau kita mau jadi gajah, undang dulu di samping kita gajah, di samping kiri juga gajah, berarti kita anak gajah, calon gajah kan gitu. Oke, jadi relate banget. Jadi memang benar seperti itu. Tentu ya bagi sahabat Teknika semua yang di sini maupun di rumah, apa namanya,
tentu dari Pak Dharma sendiri mungkin ada harapan-harapan dari SMK 3 Singaraja bagaimana ke depannya seperti itu, atau harapan dari Pak Sanjaya sendiri untuk anak-anak kita nih yang sedang namanya juga putih abu-abu ya, abu-abu banget. Nah, dengan mendengarkan ini mungkin abu-abunya sedikit lebih terang gitu. Ya. Ya, kalau kita masuk di SMK, kita harus berpikir saya tamat SMK sudah bekerja atau jadi pengusaha atau mau jadi pegawai. Nah, itu kita tanamkan. Jangan sampai kita tamat SMK nganggur. Nah, seperti itu. Kalau ingin jadi masuk SMK ya harus begitu. Kita harus kuatkan. Kita sekolah SMK ya tamatnya harus bekerja atau pengusaha atau jadi PNS atau gimana. Seperti itu. Jadi kita termotivasi. Nah, untuk menjadi pengusaha ya memang itu ada prosesnya. Jadi kalian di SMK itu belajar di sekolah dan juga belajar di luar. Jangan hanya main HP itu. Ya, Jadi oke, kita oke. belajar ke tempat ya walaupun kita belum kenal ya istilahnya kita mampir ke sahabat, mungkin ada teman atau sepupu yang jadi pengusaha, diskusi sama dia. Jadi punya oh ternyata ini bayangan loh, kalau aku nanti tamat aku mau kerja apa, seperti Oke. itu. Dan jangan sampai kita terlena oleh media sosial ya. Media sosial itu kan kita gunakan untuk bisnis. Nah, jangan hanya terus pakai kita selfie seperti itu. Karena usia kita akan terus meningkat. Asalnya kita akan tambah tua. Di hari muda lah inilah kita kembangkan kreativitas kita. Hasilnya kita belajar terus. Nah, kalau sudah tua mungkin ya kayak senior-senior itu sudah capek belajar. Mungkin dia hanya bekerja karena dia punya anak, punya istri, ya tidak sempat. Nah, bagi kalian tuh ya harus belajar lebih giat daripada orang senior-senior kita. Karena belajar sekarang kan sudah gampang. Ya, benar sekali, udah ada media pendukung Ya, banyak sudah ya. ada Google itu ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi luar biasa sekali Pak Dharma ini, saya juga terinspirasi hari ini. Mungkin sahabat Teknika juga terinspirasi. Nah, mungkin waktu kita terbatas ya di sini. Mungkin ada nih sahabat Teknika, oh ini Bapak ini luwung nih, Karmelali, Karmagang itu mungkin bisa disebutkan di mana tempat atau lokasinya gitu, di jalan apa, di di bidang apa gitu tadi, biar namanya jelas gitu. Di mana tempat bisa bertemu mungkin kalau Oke. tidak keberatan. Enggak keberatan. Saya senang sekali ya. Kalau ada yang ingin belajar dengan saya, nanti cari saja saya di Desa Anturan ya. Di Google ada CP Sanjaya Teknik atau Sanjaya Teknik Singaraja, sudah kelihatan di Google, ada mapnya. Nanti bisa hubungi saya nanti kita kasih kirim WA-nya ya. Nanti bisa WA saya, Pak, saya mau ngomong dong gitu, masa cari pengalaman Bapak atau mau kerja seperti Bapak, bisa hubungi saya. Nama toko saya CP Sanjaya Teknik, berada di Jalan Selat Anturan ya, nomor 100X Desa Anturan. Itu berada di kalau mau jalan ke Selat ya, itu pasti ketemu toko saya atau bengkel saya. Oke, itu sahabat Teknika ya. Mudah-mudahan di acara hari ini, pertemuan hari ini mendapatkan inspirasi yang bisa sebagai bekal untuk sahabat Teknika ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya semua. Mungkin hanya sampai di sini, kita bertemu di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Pak Wayan. Sama-sama. Ya,